Mana? Kalau memang itu bagus, membawa keberhasilan boleh aja. Tapi kalau biasa-biasa aja, apa harus dipertahankan? Jadi saya bukan sebagai camatnya ini, tapi sebagai keturunan pendiri Cirebon, pewaris sejarah. Pewaris sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kedatangan tamu dari sama dengan yang sebelumnya dari pemerintah Kabupaten Cirebon, cuma sekarang yang punya teritorial, yaitu Camat Kapetakan. Selamat datang Pak Camat Dr. Andes Raden Udin Kainuddin MSI ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir di studio podcast Kaligani Radar Cirebon. Pak Camat ini selain sebagai birokrasi, dia juga punya hobi, dia juga punya keahlian. Dia sebagai seniman, sebagai budayawan, dan juga sebagai katanya sebagai pendiri Cirebon. Nanti seperti apa mungkin kita akan bicara banyak dengan Pak Camat ini, termasuk mengupas tentang bagaimana carut-marut birokrasi yang ada di Kabupaten Cirebon menjelang open bidding untuk tahun sekarang yang rencananya itu akan digelar bulan Juli. Gimana, sehat Pak Camat? Alhamdulillah. Iya. Barakallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Camat itu kan eselon 3A ya Pak ya, dan itu kan sudah ini Pak, sudah melalang buana nih. Terima kasih Bung Rasmidi. Awal karir saya jadi pegawai itu tahun 1993, jadi PLKB di Kapetakan awalnya. Lalu pernah juga ketika masuk otonomi daerah jadi kepala UPTKB di Suranenggala, lalu jadi MP di Kecamatan Gunung Jati, lalu 1 tahun nih kurang lebih, lalu jadi sekmat 2 tahun di Kecamatan Ciwaringin, baru promosi Januari 2010 saya jadi camat Pesaleman 1 tahun, 2011 saya jadi camat Suranenggala, lalu jadi camat Losari 1/2 tahun, lalu Walet 1 tahun, lalu Gunung Jati ya? 2 tahun 3 bulan kalau nggak salah, 2 tahun lebih, lalu jadi camat Weru 1 tahun, jadi sekdis 1 tahun, sekdis perhubungan, lalu jadi camat Pesaleman lagi kedua kali. 2 kali. Tahun 2018 2 tahun 8 bulan, lalu jadi camat Kapetakan sekarang. Itu jadi di sana, lalu saya pernah menjabat PLT Camat Ciledug. Itu lebih dari 1/2 tahun. Berarti jadi sudah berapa wilayah Pak? Di wilayah timur 4 kecamatan, wilayah barat 4 kecamatan. Ada 8 kecamatan, wilayah teritorial yang pernah dibenahi gitu ya oleh Pak Camat Pak Udin Kainuddin ini. Tapi wilayah Kapetakan itu kan, Kapetakan, Suranenggala, Gunung Jati itu kan sebagai wilayah utara Pak ya, terkenal sebagai karakter dengan temperament penduduk yang berbeda dengan wilayah kecamatan yang lain, dengan Pasleman, dengan Weru dan sebagainya. Keunikan atau khasan seperti apa sih Pak menangani wilayah di utara ini, khususnya wilayah Kapetakan yang konon katanya sebagai zona keras begitu kan, sebagai orang yang menganggapnya seperti itu. Ya, jadi begini Bung Rasmidi, sebenarnya itu sama. Memang ada perbedaan karakter ya. Di wilayah sana, wilayah timur yang lebih arah kepada Tatar Sunda ya, itu lebih luas. Kalau di kita kan orang Pantura, tahu sendiri karakter Pantura. Yang dekat dengan pantai-pantai utara ini ya. Tapi kita kembali kepada kita. Kalau kitanya pendekatan budaya, pendekatan personal, saya rasa nggak ada masalah. Contoh, ketika saya jadi camat Suranenggala, itu saya mendapat tugas berat, yaitu ramenya pemekaran Pagertoya pada waktu itu. Iya, banyak yang demo-demo itu demo berapa camat di situ. Ketika saya dijadikan camat di sana, alhamdulillah bisa selesai. Karena apa? Pendekatan personal. Akhirnya tidak jadi memisahkan diri ya Pak ya? Sampai sekarang enak aman gitu. Jadi maksudnya bagaimana Pak Camat itu menyatu atau karakternya bisa diterima oleh penduduk setempat ya? Ya begitu. Kebetulan saya kan orang sana. Ya.
Saya pernah ditinggal di Suranenggala, saya tinggal di Gunung Jati. Tapi saudara saya banyak di sana. Tapi ada juga orang pribumi yang kadang-kadang ditempatkan maksudnya dia bertugas di tempat, misalnya lahirnya di A gitu kan ya. Ketika bertugasnya di tempat A juga kadang-kadang tidak bisa membawa sesuatu yang baru, tidak bisa menyelesaikan konflik-konflik yang ada di lokalitas masing-masing daerah gitu. Kadang-kadang ada Pak, orang yang itu seperti orang luar gitu kan. Padahal dia tahu karakter masing-masing penduduk, tentang keinginan atau situasi yang ada di daerah gitu kan. Tapi Pak Camat kan bisa orang, kalau nggak salah dari Gunung Jati Pak ya? Ya, saya dari Desa Mertasingan, Kecamatan Gunung Jati. Dan kebetulan saya itu tidak menempatkan diri bahwa saya seorang pejabat, tidak. Itu yang menjadi titik ini ya Pak ya? Saya menempatkan diri sebagai abdi masyarakat. Jadi seorang pejabat yang sekarang misalnya, saya ini seorang pejabat, harus selalu di atas, orang harus ingin dihormati, ya. Nah itu bukan zamannya. Sekarang itu adalah seorang pejabat, apalagi camat, harus dekat dengan rakyat, dengan tokoh-tokoh masyarakat harus dekat dengan masyarakat. Sehingga apa? Nanti ewu pak ewu. Tuh di sini kunci untuk meraih suatu stabilitas di wilayah itu. Jadi saya lebih mengadakan pendekatan. Saya sering datang ke tokoh masyarakat, ke desa-desa. Tanya aja ke kecamatan yang pernah saya duduki. Saya jarang duduk di kursi kantor sama. Saya sering ke desa-desa. Soal minta tanda tangan atau pelayanan yang penting berjalan dengan baik. Jangan menghambat pelayanan masyarakat, tapi lebih mengedepankan kita silaturahmi itu, sehingga persoalan itu bisa diselesaikan dengan jadi relatif persoalan-persoalan seperti anggapan bahwa itu daerah keras, daerah yang susah diatur, penduduknya, kubu-kubunya juga katanya maunya sendiri-sendiri gitu kan. Ternyata oleh Pak Camat bisa bisa diatasi lah begitu kan. Bukan justru sebaliknya akan menjadi ini Pak, dia akan semacam malah semena-mena begitu kesannya, atau enggak Pak, ketika kita dekat dengan itu malah kita seolah-olah menjadi suruhannya mereka misalnya kan, ada nggak itu Pak? Orang kan tahu diri siapa, sekalipun saya pakai sarung malah itu katanya pakai kopiah, tetap aja kalau hadir di masyarakat saya tetap sebagai seorang camat. Saya hobi pakai sarung kan. Ketika datang dilepas jam kerja sering di mana-mana, tapi orang tahu bahwa situ camat. Kalau nggak tahu ya biarin aja. Loyalitasnya tinggi juga Pak ya, akhirnya para kubu itu. Justru kalau mengadakan kedekatan secara personal, ya kubu baik. Guyub ya. Guyub. Dan perlu diketahui mengapa saya jadi camat Kapetakan. Yang udah lama saya di Pesaleman, wilayah timur lah. Ketika ada Pilwu yang benderanya pada waktu itu muncul bendera putih dan hitam sampai ke tingkat nasional, saya ditaruh oleh Pak Bupati sebagai camat Kapetakan karena di sana tanda kutip dan dibungkuk. Tapi alhamdulillah selesai. Kondusif. Alhamdulillah sampai sekarang. Saya juga terima kasih kepada Pak Bupati didekatkan gitu kan. Iya, ini Pak Camat kan sudah katakanlah beberapa wilayah, sudah 8 wilayah teritorial kecamatan sudah dikuasai gitu kan ya. Berarti kan secara kemampuan, secara pengalaman kan sudah mumpuni nih Pak. Berarti kan kalau dari kecamatan kan pengen rencana dari jabatan eselon 3 itu kan mungkin kan pengen naik jadi eselon 2B, jabatan tinggi pertama. Nah, beberapa waktu kemarin itu kan ada beberapa posisi jabatan yang kosong nih. Nah, menurut Pak Camat nih, seperti apa mekanisme rekrutmen proses open bidding untuk jabatan tinggi pertama yang ada di Kabupaten Cirebon? Pertama saya ingin sedikit mengupas masalah open bidding dulu untuk eselon 3B ada jabatan tinggi pertama. Saya pernah ikut. Pada waktu itu saya jadi camat. Sudah cukup lama. Saya jadi camat dari mulai tahun 2010. Jadi pada waktu itu sudah 8 tahun lah. Kalau sekarang udah berapa tahun itu? Artinya bahwa saya juga awalnya dari program KB, orang PLKB. Maka saya ikut di peluang di jabatan KB, keluarga berencana. Tapi akhirnya saya tidak lolos. Untuk ikut kan itu dari sekian itu kan ada sampai 3 besar, jadi belum sampai 3 besar ya? 3 besar.
Ya mungkin saya bukan tergolong orang pinter. Tapi pinter tuh ada dua kalau menurut Gimana saya. tuh Pak? Pinter karena sekolah dan Iya. pinter karena lara. Pinter karena sekolah itu orang bersekolah S1, S2, pendidikan. Tapi pinter karena lara itu pengalaman. Iya. Nah di sini jangan dilupakan. Pada waktu itu kalau nggak salah, nggak tahu ada enggak rekam jejak pada waktu itu. Karena saya merasa pada waktu itu saya memegang tabuk kepemimpinan orang nomor 1 di kecamatan, udah beberapa kecamatan pada waktu itu ya, beberapa tahun. Lalu saya dari program, saya orang BKKBN. Iya. Tuh, sehingga saya berani situ. Tapi nyatanya saya tidak lulus lah. Jadi tanda kutip juga nggak tahu ini. Mungkin kalau saya ditanding dengan adik-adik kelas yang masih muda-muda kayak kalah. Iya. Karena mungkin daya ininya udah beda. Tapi ada pepatah mengatakan setinggi-tinggi pun beli bakal ngungkuli mestaka. Hormatilah orang yang sudah tua karena orang lebih tua itu banyak pengalamannya. Hormati orang yang muda karena orang muda itu barangkali ilmunya lebih dari kita. Kan ada pepatah begitu. Jadi saya juga ya udah pasrah aja lah. Gitu. Jadi ketika Bapak kandas atau tidak masuk di jabatan tinggi pertama, tidak mencari tahu kenapa bisa tidak masuk begitu kan? Kita percaya sama ada ini nggak Pak? Mohon maaf, misalnya ada seperti tahun-tahun sebelumnya ada transaksional jabatan, ada jual beli. Nggak tahu. Jadi misalnya yang lulus Bapak harus bayar uang berapa? Yang lulus itu pada waktu itu Pak Yan yang di saya itu. Iya. Pak Yan orang KB, tapi Pak Yan pada waktu itu hanya pernah jadi kabag kalau nggak salah ya. Belum pernah pegang Kabagumas dia. pimpinan, artinya unit. Kabag kan dia ini sekda kan. Lalu Fitri seorang leader, pimpinan, tapi bukan orang program KB. Pak Yan program KB. Ada lagi Bu Wiwin, dia seorang kabid pada waktu itu kan. Kabid KB jadi pimpinan, belum pegang program juga, baru beberapa tahun. Tapi saya yang pegang program lama, sudah jadi pimpinan, udah lama. Saya tidak lulus karena mungkin saya jujur kurang mendalami teknologi dan punten tingkat daya tangkap kita karena sudah tua. Tapi untuk pengalaman program ya punten. Berani diadu. Ya tapi ya itu kan kewenangan dari tim penilai lah. Saya tidak akan lari ke sana, itu hak masing-masing. Nggak jadi masalah. Cuma yang jadi masalah persoalannya ketika seseorang ditanding yang lebih muda inilah yang masih crash ya daya pikirnya dibanding yang sudah tua. Nah lalu yang akhirnya yang dipromosikan yang lulus yang masih muda-muda ini menimbulkan layu sebelum berkembang, berguguran yang sudah senior di sini. Akhirnya apa? Nanti birokrasi itu putar, misalnya kepala 4 menjadikan kepala dinas. Ya sampai 60 tahun putar. Lama juga yang lainnya nanti gugur itu. Jadi Bapak tidak ini, Pak Camat tidak setuju ketika anak-anak muda ini langsung menduduki posisi eselon 2B, jabatan tinggi pertama. Jadi saya bukan tidak setuju, tapi filosofisnya bagaikan roda berputar. Jadi utamakan dulu yang lebih tua maksudnya, jadi atau enggak? Begitu jadi enak. Kita kembali kepada kebijakan pemerintah. Seharusnya kalau menurut analisa saya masih mending zaman dulu. Tim kabupaten menyeleksi, lebih tahu itu karakternya, lebih tahu tentang bagaimana pendidikannya. Jadi rekam jejaknya juga hafal tim kabupaten itu. Tapi sekarang kan diambil dari tim lain yang mengedepankan kepada masalah tim seleksi yang teori dari dan tulisan gitu ya. Ya, punten. Jadi ya kita kembali kepada aturan karena kita hidup di negara hukum ya nurut aja lah gitu kan. Nah tapi sebaiknya kalau menurut saya kayak dulu tinggal dikemas bagaimana tim kabupaten itu yang benar-benar. Jangan sampai tim kabupaten nanti ada kecenderungan lain-lain. Tapi orang yang berpotensi mangga itu diberikan suatu kesempatan. Yang sudah menjelang pensiun berilah kesempatan. Lalu yang eselon 3B ke bawah. Ya, atau 3A ke bawah, camat, sekmat, kepala bidang, tolonglah kita hargai, jangan sampai layu sebelum berkembang. Kita lihatlah ke sana. Tim Baper Jakat harus melihat ke situ. Makanya kemarin saya sampai sempat komentar di media karena apa? Ada beberapa yang lebih senior tidak diakomodir, yang masih muda-muda diakomodir. Jadi saya
sempat di media itu. Jadi tim Baper Zakat kalau sekarang untuk eselon 2B itu kan ada tim seleksi apa ya? Ya. Sementara untuk yang di bawah itu kan ada tim Baper Zakat. Nah, tim Baper Zakat itu kan gabungan dari beberapa dinas dan juga dari setda apa ya, asisten 1 dan sebagainya. Selama ini sudah berperan nggak Pak? Maksudnya dalam arti dia sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi nggak? Dalam rangka untuk menggodok mereka-mereka yang akan dipromosikan, yang akan dimutasi begitu. Jadi kan kita harus lihat, kita evaluasi ke belakang. Kemarin itu kan sempat rame di beberapa media. Bisanya rame karena ada apa? Nah ini dijadikan suatu pengalaman ke depan agar lebih baik lagi. Hanya begitu aja. Agar lebih baik lagi ke depan. Kalau kita saling menyalahkan nggak bisa lah. Karena ya namanya manusia dan sebagainya. Tapi tolong, saya sebagai keturunan pendiri Cirebon, Cirebon nih. Saya ke-14 dari Pangeran Cakrabuana pendiri Cirebon dan nasabnya Kanjeng Seng Sarip dari bapak dan dari ibu. Hanya berpesan agar Cirebon itu harus lebih maju dari yang lain. Jadi saya bukan sebagai camatnya ini, tapi sebagai keturunan pendiri Cirebon, pewaris sejarah. Ya, jadi saya pesan, di mana bumi dipijak di situ langit harus dijunjung. Baktilah sama bumi Cirebon ini. Itu barangkali dari saya selaku keturunan pendiri. Pak, kembali ke ini Pak tentang mutasi ya, Bapak masih melihat nggak atau misalnya ada ini nggak Pak, ada dugaan-dugaan permainan-permainan di jajaran birokrasi Baper Zakat misalnya ini sih tentang transaksional jabatan, bahwa yang muda itu jadi posisi apa yang diprioritaskan untuk masuk 3 besar dan sebagai kepala dinas begitu kan? Apakah tidak melihat adanya, ya dulu kan sempat ramai apa ya, itu kan ada bupati-bupati sebelumnya itu kan. Nah sekarang bisa ini nggak Pak? Masih ada nggak itu namanya transaksional atau jual beli jabatan? Berharap karena kan tidak tahu, kita bukan penyidik ya. Berharap ya kita itu harus lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Ya ini kemarin sampai ada peristiwa itu jadikan sebagai suatu pengalaman berharga sebagai camat agar ke depan tidak ada lagi. Ya karena apa? Kita lebih mengedepankan siapa yang pantas dan layak untuk menjadi orang yang memegang pimpinan di situ. Lalu kami juga meminta kepada tim Baper Zakat, kepada Pak Bupati, yang lama-lama tolonglah diperhatikan itu, dievaluasi. Kalau lebih dari 5 tahun, misalnya dari kepala UPT, jadi camat, dari kabid tolong dievaluasi. Jangan sampai ada timbul kejenuhan. Jadi yang lain juga kan ingin merubah nasib. Yang lain juga ingin sama. Orang birokrasi itu semuanya sama, ingin perbaikan. Ingin merubah nasib. Jadi tolong itu perhatian. Jadi yang lama-lama itu tolong agar dievaluasi. Yang terlalu lama ya? Terlalu lama. Yang sudah 5 tahun itu harus dievaluasi. Mengapa sih lama-lama begitu? Lalu apa hasilnya? Track recordnya bagaimana? Kalau memang itu bagus, membawa keberhasilan boleh aja. Tapi kalau biasa-biasa aja, mengapa harus dipertahankan? Terkait masalah ini Pak, posisi kepala dinas, Pak Camat itu kan sebagai budayawan dan juga sebagai pendiri Cirebon. Ini terkait masalah budayawan kan ada pariwisata dan sebagainya ini. Ya, selama ini kan katakanlah kita coba mengkerucut kepada dinas, dulu kan ada dinas Budparpora Pak ya, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga. Sekarang itu kan dipecah. Nah, saya pengen tahu bagaimana kacamata Pak Camat sebagai budayawan dan pendiri Cirebon terhadap dinas yang menangani masalah budaya dan pariwisata. Selama ini apakah dia memang punya kompetensi gitu kan, ataukah ya saya sebagai warga Kabupaten Cirebon ya sepertinya tidak ada sesuatu yang luar biasa begitu kan terhadap perhatian atau pengelolaan situs-situs atau pariwisata atau apapun yang ada di Kabupaten Cirebon. Gimana Pak Camat? Ya, saya hanya ingin sedikit mengomentari bahwa di sini kan ada tim Baper Zakat. Apalagi sekarang ditambah ada tim akselerasi percepatan pembangunan. TAPD ya. TAPD. Cobalah dikaji. Kira-kira seseorang menduduki jabatan itu bagaimana kondisinya? Apalagi misalnya budaya, itu identitas daerah. Jadi perlu dievaluasi kadisnya tuh Pak. Ya itu bukan kewenangan saya. Iya, maksudnya dalam arti memberikan saran gitu kan untuk bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian. Belajar tentang budaya lah. Siapapun yang
menduduki jabatan itu kan kepercayaan dari bupati melalui open bidding 3 besar. Ketika besar siapakah yang dipercaya oleh bupati? Iya. Tapi tolong yang ketika duduk belajar, Iya. mendalami dan dekat dengan seniman budayawan, hargai. Contoh misalnya, saya sebagai pembina Pepadi Kabupaten Pendalangan. Cirebon, saya sebagai dalang, Iya. saya sebagai camat harus bangga ada dalang jadi camat, jadi camat jadi dalang. Itu di Provinsi Jawa Barat baru saya loh. Saya Jawa penasehat Barat yang birokrasi yang bisa jadi dalang, yang bisa yang camat. yang dalang gitu Ya, mungkin yang lain juga belum dengar kok. Harus bangga Kabupaten Cirebon. Bukan berarti saya ingin dihargai, bukan. Iya. Tapi ini adalah suatu kenyataan bahwa kami itu mencintai budaya. Pak Camat lebih cocok jadi eselon 2B-nya di Budpark sepertinya. Yo, tapi saya itu lahir di kalangan budaya. Saya nembang Cirebonan ada rekamannya. Nayub bidange, Iya. dalang bisa. Tapi kemungkinan saya bukan nasibnya ke sana. Iya, kalau melihat dari track record itu kan Nasibnya Pak saya Camat jadi itu camat kan budayawan, pendiri Cirebon begitu kan. Jadi cocoknya gitu kan sebagai kepala dinas apa namanya? Budpar begitu kan. jadi apa udah. kebudayaan dan pariwisata. Itu udah tutup cerita karena saya mau pensiun tahun depan. Tapi harusnya diperhatikan loh. Harusnya. Iya. Karena apa? Tadi tidak semua orang bisa punya potensi seperti saya. Saya nggak mengandir. Ayo, saya berani tanding dengan teman-teman saya di birokrasi. Kalau nyanyi bisa nggak Pak Camat? Ya nyanyi sih bidangnya karena seni karaokean. Iya, Pak Camat kan seniman, budayawan. Ada rekamannya dan tuh juga Cirebonan. pendiri Cirebon. Nah, saya tantang di podcast Kaligandar ada Cirebon ini. Boleh. Coba Pak Camat kan punya lagu ya, lagu pribadi gitu ya. Ada juga lagu-lagu kompilasi Iya. atau cover lah zaman sekarang Iya, gitu kan. iya. Coba saya pengen denger nih. Ya, apakah lagu sendiri atau lagu dari orang lain? Ya, sedikit ini Ya, supaya sedikit ya, ini satu kan bait suaranya aja nih ya. sebagaimana merdu begitu kan. Jadi saya punya rekaman saya ada di YouTube, Iya. lagunya Cinta Sejati. Itu saya sendiri yang Ciptaan? nyanyi. Ciptaannya Kang Kamal. Yang Ya. nyanyi Pak Camat. Saya. Ini buat apa ini lagu ini? Lagu ya kenangan hidup sajalah. Untuk hiburan. Hiburan. Coba Jadi ini. supaya kita nanti meninggalkan dunia ini masih ada kenangan buat anak cucu. Iya, coba itu lagunya gimana itu? Saya Lagunya kan Cinta tahu Sejati ya. Sedikit aja Iya. ini kan. Senok gandulane ngati sing tak puja awan lan bengi. Cinta kakang ning senok setulus hati. Cintai kakang ning senok sampai mati. Iya. Cekok-cekok Cirebonnya si Ana. Wong. Ya. Ini solo ya, bukan duet apa ya? Solo. Solo ya. Video klipnya ada. Ada. Ya tinggal klik ada Tembang Cirebon RK Nudin nanti muncul. Iya, luar biasa. Ada 6 kalau nggak salah. Ya. Jadi menunjukkan Bapak Pak Camat ini sebagai seniman budayawan, Iya. bisa nyanyi. Kalau untuk dalang juga saya pernah lihat juga Dalang di ada YouTube-nya. 3 itu. Iya. Lakonnya Kresna Duta, lalu gugurnya Resi Bisma dan gugurnya Prabu Salya. Itu ada. full dia apa menceritakan dalang itu masih full sampai sekian jam itu. Ya, Bukan hanya sampai 12,5. Setengahnya diganti dengan iya diserap lah begitu ya. siarup karena ya duduk dalang dan dipegel. Iya luar biasa. Jadi multi talent lah jadi Ya. kan. Jadi bisa birokrasi bisa, sebagai pendalangan bisa, sebagai seni dan budaya juga. Oke ya. Nayub ya dari dulu dari Iya, kecil. Nayub. Saya pernah lihat itu di mana ya? Waktu di Bandung. Iya di Bandung, terus di Bakorwil pernah tuh. Ya, di Bakorwil Waktu nyambut pernah. acara apa yang sekarang Iya. ada itu kan. Pak Camat itu pakai selendang gitu kan ya. Tayuban itu kan ngiping-ngiping lah cara wong anu sih kan ya. Iya, tapi guratan tangan. Iya. Saya Mestinya Pak Bupati, Pak Imron itu harusnya bisa memperhatikan bagaimana potensi masing-masing birokrasi ini. Eselon 2A yang bisa ditarik jabatan tinggi pertama yang punya karakter kemampuan untuk membangun pariwisata dan budaya di Kabupaten Cirebon. Jadi gini, saya tidak menyalahkan Pak Bupati, tidak, karena Pak Bupati itu banyak yang dipikirkan. Tapi di situ ada tim Baperjakat. Birokrasi tertinggi itu Pak Sekda. Sebagai ketua tim Baperjakat. Birokrasi tertinggi. Kalau bupati dan wakil bupati itu jabatan politis. Iya. Oleh karena itu dari tim ini ketua timnya kan Pak Sekda. Ya harus tahu semua potensi ASN yang ada di Kabupaten Cirebon itu harus tahu. Ternyata sekarang
Buktinya saya masih jadi camat kok. Berarti dia tidak ini dong. Ya bukan ke situ Tidak lah. baik apa tidak bukan guratan. Iya kan otomatis dengan statementnya Pak Camat itu seolah-olah Bapak berzakat tidak maksimal begitu kan. Ya terlepas bukannya buruk ya atau bukannya tidak becus gitu ya. Bukan, tapi tidak maksimal kan. Tapi kurang ini Pak, apa namanya ini, Pak, yang punya istri. potensi harusnya diperhatikan. Ya itu yang saya pernah tahu katanya tentang apa namanya pengalaman pribadi kemarin itu nyonya itu katanya gimana Pak? Bisa atau ini? Ya jangan diungkap lagi. Itu Pak, kan udah ada di koran. Oh iya ada di koran ya. Tinggal nanti bagaimana kelanjutannya. Iya. Apakah diteruskan korannya atau tidak kan? Nah, itu. Jadi seolah-olah kan begitu kan. Saya pernah baca gitu kan ada sedikit apa namanya? Ya, keresahan begitu kan ya. Ada ketidakpuasan ya. terhadap kebijakan mutasi dan rotasi yang kemarin akhir tahun kemarin kan. Karena mengapa saya demikian? Saya punya data bahwa isi saya bukan menyombongkan, punya potensi. Iya. Dengan pangkat dan jabatan. Ya. Lalu kelahiran juga. Jadi udah tutup itu mah, tergantung nanti bagaimana tim Bapak Zakat kemudian untuk menyikapi gitu aja. Yang kira-kira jangan ada masalah lah, gitu. Iya. Jadi tidak mau diungkap di sini ya Pak ya? Iya, jangan. Pak Camat itu kalau nggak salah setahun lagi ya Pak ya? Saya masuki apa pensiun namanya? itu November, kelahiran November 65. Berarti tahun depan 2023 pensiun. Akhir tahun. Umur 58. Iya. Berarti emang Pak Camat sudah tidak ini lagi ya secara persyaratan untuk masuk atau ikut open bidding itu. Ya, berarti kan sudah ada ancang-ancang nih, ya. Udah ada ancang-ancang nih, mau purna bakti nih mau kemana, ya kan? Apa yang mau dilakukan setelah selesai mengabdi sebagai ASN di Kabupaten Cirebon. 2018 saya pernah lihat fotonya baliho Pak Camat itu kan ada di kota ya. Camat Peru pada iya, waktu Camat Peru itu saya juga kaget. Ini Pak Raden ini nekat. Luar biasa ini kan mau mencalonkan diri sebagai wali kota Cirebon. Ya. Nah, itu saya pengen tahu garapan, gagasan atau keinginan setelah selesai purna bakti ini apa yang rencana apa yang akan dilakukan oleh Pak Camat itu? Saya tetap ingin mendharma baktikan diri saya. Selagi hidup saya harus mendharma baktikan sebagai keturunan penduduk Cirebon di bumi peninggalan leluhur saya. Kalau jagat diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Cirebon dibangun tatanan pemerintah oleh leluhur saya. Makanya saya harus terus berkiprah. Oleh karena itu ketika saya tahun depan pensiun, saya akan terjun di dunia politik. Karena saya basicnya politik. S1, S2 saya sospol. Ya, jadi saya akan terjun di dunia politik. Sebagai legislatif atau sebagai eksekutif? Mungkin sebagai calon dewan atau calon kepala daerah atau bupati? Ya, karena awal di 2024 itu legislatif dulu. Saya ingin menunjukkan bahwa saya punya potensi di legislatif. Saya akan di legislatif. Kalau legislatifnya apakah daerah, provinsi atau pusat belum. Ini nanti kesepakatan keluarga dan kita lihat situasi dan kondisi yang lainnya lah. Termasuk partai mana yang akan termasuk partai mana ya nanti kita apa namanya yang masuk ke partai mana belum ya? Tapi yang jelas saya masuk di partai. Pak tahun 2018 itu kan pernah nyalon itu wali kota ya Pak ya? Ada wali kota. Itu seperti maksudnya itu serius atau hanya untuk seru-seruan hanya apa begitu? Woi, supaya ramai begitu atau gimana tuh Pak? Masa mainan, semuanya kan ada kosnya. Jadi mengeluarkan biaya juga itu Pak? Iya. Tes di provinsi, tes di pusat kan. Ikut penjaringan? Penjaringan, kayak tempuh itu penjaringan. Nah, jadi tidak ada kata mainan. Kalau pada waktu itu ada kekompakan dari yang 8 orang itu, merupakan kekuatan yang luar biasa. Tapi ya itu kembali kepada yang punya kebijakan lah, yang bersangkutan. Jadi kembali saya tidak akan mengurus kota, saya akan kembali ke kabupaten. Daerah, Saya akan kembali ke kabupaten, ke ranah politik kabupaten. Gitu. Sebagai legislatif? Apakah di daerah, provinsi atau pusat? Nanti itu adalah kesepakatan keluarga. Karena saya tidak bisa bekerja sendiri, semuanya adalah tim. Kenapa sih Pak mesti ke legislatif nggak ke eksekutif gitu?
Maksudnya pertimbangan apa Pak Camat itu sampai akhirnya memilih, ya kalau wali kota kan ya cenderungnya kan bupati lah begitu kan, masa ke dewan gitu kan. Maksudnya apa yang menjadi pertimbangan Pak Camat itu sampai, maksudnya pikirannya ke legislatif nggak ke, wah saya sih tanggung lah harus jadi bupati bae lah maksudnya kan. Pak Camat kan orangnya ceplos-ceplos, berani begitu kan, lantang begitu kan, biasanya begitu kan. Orang utara kan karakternya kan begitu kan. Ya kita harus lihat situasi dan kondisi sekarang. Bahwa kalau di kota itu cuma 5 kecamatan dan saya punya keraton-keraton. Iya. Saya dari bapak dan dari ibu ada kerabat keraton. Cirebon, Kanoman, Gisepuan. Dengan di kota saya mungkin lebih, jadi logikanya lebih masuk lah kalau di kota sebagai wali kota. Dan nanti ke depan 2024 kita punya calon untuk bupati, wali kota. Oh, wali kota. Tuh, bupati ya nggak tahu lah kita. Nah, yang jelas kita ingin yang muda, kalau itu. Yang muda dulu, yang muda digarap. Karena yang duduk di kota. Kota itu cuma 5 kecamatan. Dan kita punya saudara yang dari kota, ya suruh majulah. Kita orang kabupaten ke kabupaten. Gitu. Nah, kalau di Kabupaten Cirebon 40 kecamatan dari ujung sampai ujung, walaupun saya udah dari ujung ke ujung sudah pernah jadi camat gitu. Menguasai teritorial. Ya, tapi kayaknya lebih gampang di legislatif. Jadi lebih masuk akal begitu Pak. Lebih masuk akal. Kos politiknya juga ya beda. Saya kan lihatnya ke sana. Kalau saya kaya mungkin ya. Tapi kan ngaca diri lah. Pensiunan camat ini. Apa sih sebenarnya modalnya selain modal uangnya? Kalau modal uang katanya kan ya mungkin kata Pak Camat kan inilah gitu kan ya, apa namanya, kalah sama yang lain. Tapi apa yang menjadi Pak Camat itu optimis gitu kan, jadi, untuk bisa sebagai wakil rakyat gitu. Jadi kan begini, kita harus pegang filosofis. Uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Artinya tidak menjamin yang punya uang banyak juga. Banyak orang yang punya uang banyak nggak jadi. Tuh. Tapi segalanya perlu kos, perlu uang. Modal kapital. Di sini, yang terpenting bagaimana kita selama ini berkiprah kepada rakyat dan rakyat itu mengakui kiprah kita itu. Iya. Oke, siap. Terima kasih Pak Camat. Ini terakhir ini Pak Camat. Ini pemerintahan Kabupaten Cirebon yang dipimpin oleh Bapak Bupati Imron dan Ibu Ayu, menurut Pak Camat nih, masukan untuk mereka nih, kepala daerah nih. Nah, pemerintahan sekarang seperti apa, termasuk tentang pembangunan dan sebagainya nih. Masukan dari Pak Camat nih kepada kepala daerah nih. Ya, masukan saya gunakanlah semaksimal mungkin para pejabat yang ada di sebagai pembantunya bupati. Dari mulai camat, mulai kepala dinas, staf ahli, kan asisten, dan apalagi sekarang udah ada tim percepatan pembangunan. Gunakan secara maksimal. Kita cari bagaimana caranya agar dalam mutasi, promosi, rotasi juga lebih baik. Ya, bagaimana caranya? Saya rasa bisa, nggak sulit. Bagaimana pembangunan, terutama infrastruktur yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Iya, jalan-jalan katanya itu kan pada rusak. Katanya ini bukan katanya saya. Iya, saya kan, yang sering muter-muter dari wilayah barat, wilayah timur, wilayah selatan juga. Carilah solusi ya, cari solusi bagaimana untuk mengatasi ini. Contoh misalnya begini. Kalau dulu ada yang namanya rereongan, ada kepedulian, gugur gunung dan sebagainya, peran masyarakat. Nah, kita tumbuhkan 3 komponen dalam rangka penegakan civil society itu ada 3 faktor. 1, pemerintah, 2, masyarakat, ketiga dunia usaha. Nah, ini harus betul-betul kita kemas agar 3 faktor ini betul-betul bisa untuk bagaimana pembangunan di Kabupaten Cirebon itu lebih baik atau meningkat. Contoh misalnya gini. Ketika pemerintah mengadakan perbaikan jalan rusak diperbaiki. Coba camatku, ya, kepala dinas dari sektor sebagainya kumpulkan bagaimana supaya ini ada kepedulian masyarakat. Ketika ada lubang yang rusak, cepat ditambal, diperbaiki ya. Di situ ada CSR. Jangan dibiarkan sampai jangan biarkan rusak. Lubangan. Iya, yang penting jalan itu bisa dilewati dengan enak, walaupun tambalan. Ada lagi yang nyeplok lagi, mumpung banyak, cepat ditambal. Kalau dibiarkannya di mana-mana rusak. Bagi per wilayah, saya rasa cukup sederhana. Tinggal bagaimana kepedulian kita saja. Tadi itu, hei camat, kepala dinas,
dibagi timnya. 40 kecamatan, kepala dinas ini dibagi. Sehingga ada persoalan itu nggak langsung ke ini. Itu Pak Camat sudah bisa bagaimana memanage itu wilayah Kabupaten Cirebon. Jadi layak sebenarnya untuk jadi kepala daerah atau bupati di Pak Camat ini. Wah, itu tergantung rakyat. Itu mah tergantung rakyat. Ya, yang milih bupati itu bukan ibu bapak saya saja. Ya kita udah ini Pak, udah lama ngobrol-ngobrol udah ngalor ngidul lah jadi Bung Jawa sih kan ya, dari mulai tentang karir Pak Camat, dari birokrasi, tatanan pemerintahan, tentang proses open bidding sampai akhirnya rencana Pak Camat ke depan setelah purna bakti sebagai ASN. Saya akhiri saja nih Pak podcast Kali Gandara dari Cirebon. Mudah-mudahan apa yang diobrolkan kita nih hari ini bisa bermanfaat. Pak Camat juga bisa bekerja sisah ASN ini setahun lagi, mudah-mudahan lebih giat lagi gitu kan ya. Dan lebih bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. Amin. Dan apa yang dicita-citakan Pak Camat untuk setelah ASN itu mudah-mudahan bisa terwujud ya Pak ya. Amin. Terima kasih, nanti bisa disambung lagi kita ngobrol dengan tema yang lebih hot lagi gitu kan, yang lebih menarik lagi. Ya. Terima kasih Pak Camat. Ya, sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.